lucu kalau sebuah pemerintah itu tidak ada oposisinya. Check and balance itu kan penting. Malu kita sama dunia kalau sampai kita sendiri, pemerintah semua dalam pemerintahan, nggak ada di luar. Terus siapa yang kontrol? Selamat malam saudara, usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai gencar merangkul partai yang berpotensi jadi oposisi. Pinangan masuk koalisi hingga tawaran kursi menteri kini membuat partai di luar koalisi Indonesia Maju mulai gamang menentukan pilihan jadi oposisi atau bergabung ke dalam koalisi. Koalisi gemuk tentu akan memuluskan dukungan di parlemen agar program pemerintahan mendatang berjalan lancar. Tapi bagaimana nasib demokrasi jika semua partai memilih jadi koalisi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Pipin Sopian, politisi PKS. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat datang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam dan selamat datang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Malam. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, dan teman-teman mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Tarumanegara. Saudara, inilah Duara, saya Liviana Charliza. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Usai dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto menggelar safari politik. Salah satunya menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tidak hanya Prabowo, Wakil Ketua Partai Gerindra Habibur Rahman juga gerilya mendekati Partai Keadilan Sejahtera. Mereka di luar pemerintahan betul, ya, mengkritik betul, tetapi mereka tidak mensabotase kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak melakukan praktek politik asal beda, asal tentang, asal lawan, tidak begitu PKS coba. Padahal godaan untuk itu ada aja. Kalau pengen cari gimmick misalnya, disabotase saja sejumlah rapat-rapat, ya, pengambilan keputusan-keputusan di DPR. Tapi mereka tidak mensabotase. Mereka menyatakan ketidaksetujuan, oke, tapi proses tetap berjalan. Itulah kedewasaan dan elegannya PKS. Nah, kabarnya Prabowo juga berencana menggelar pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Pertemuan ini disebut sebagai upaya rekonsiliasi. Pertemuan antara Ibu Mega dan Prabowo sangat dimungkinkan, tetapi prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh Kongres Partai. PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi, pembela wong cilik. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai adanya upaya tersirat Prabowo untuk membentuk koalisi besar sebagai upaya membungkam seandainya ada partai dalam koalisi yang balelo. Ingin menggapai angka yang bisa dikatakan gemuk cenderung, sehingga koalisi pemerintahan ini siap kalau ada satu atau dua partai yang katakan membalelo. Kenapa Prabowo menyambangi partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju? Benarkah semata-mata untuk membangun rekonsiliasi atau hanya upaya menggembosi partai-partai yang berpotensi menjadi oposisi? Baik, kita akan mulai dua arah pada malam hari ini. Saya ke Kang Pipin dulu. Jadi 10 tahun PKS jadi oposisi, sekarang PKS bakal gabung ke koalisi atau tetap jadi oposisi? Ya tergantung siapa yang menang. Atau tergantung siapa yang nawar? Bagaimana
Pilpres belum selesai ketika kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita lihat saat ini banyak proses di MK ada menguntungkan gugatan 01 dan 03. Jadi bagi kami ada potensi 2 gugatan. Salah satu gugatan yang kami ajukan ke MK bisa dikabulkan. Kalau itu terjadi maka peta politik akan berubah. Mungkin kita belum bicara masalah koalisi. Tetapi untuk menjawab tadi pertanyaan Mbak Livi, maka kami harus sampaikan bahwa bagi PKS berada dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Musyawarah Majelis Syuro beberapa pekan lalu sudah menyampaikan bahwa fokus kita memang ke MK dan mengajukan hak angket. Adapun kalau kita berkaca dari sebelumnya, tadi yang disampaikan oleh Habib Sekjen, bahwa ketika 10 tahun, kemudian 5 tahun yang lalu, kami memutuskan berada di luar pemerintahan. Kenapa itu dilakukan? Yang pertama karena kepantasan demokrasi. Bagi kami memang aneh kalau di negara demokrasi tidak oposisi. Waktu itu memang 2014, 2019 PKS kalah. Maka kami secara sadar untuk berada di luar pemerintahan. Yang kedua, ini yang paling penting adalah kami ingin memberikan pembelajaran politik bagi rakyat Indonesia. Dalam kompetisi selalu ada kalah dan menang. Dan ketika kita kalah, maka sudah sewajarnya pilihan untuk menjadi oposisi itu dilakukan. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kami ingin mengawal aspirasi rakyat. Ketika ada misalnya kita kalah, kemudian ada pemerintahan, maka terkadang pemerintahan itu terlalu dominan. Kebijakannya dirasa bahwa semuanya itu untuk kepentingan rakyat, tetapi banyak rakyat sebetulnya menolak kebijakan itu. Misal, contoh, kenaikan harga BBM, pembangunan IKN, Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu itu banyak rakyat yang menolak kebijakan itu. Dan PKS sebagai oposisi tidak punya kerangkeng atau tersandra oleh kebijakan koalisi, bisa lantang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menolak. Waktu itu kan yang memimpin Jokowi dengan partai mayoritasnya PDI Perjuangan, yang memang kalau saya bisa ngomong nggak cocok sama PKS. Tapi kalau sekarang yang mimpin nih kalau jadi kan Pak Prabowo, yang orang 2 periode pencalonan Pilpres 2014-2019 diusung PKS. Ya, tentu itu menjadi salah satu pertimbangan nanti ya. Saya kira setelah keputusan MK akan menjadi pertimbangan juga. Tetapi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Artinya masih ada kemungkinan ya? Jadi bagi kami saat ini terus berjuang sampai maksimal untuk memperjuangkan keadilan di Mahkamah Konstitusi dan hak angket di DPR. Baik. Kalau PDIP gimana, Bang Deddy? Apa itu? Soal oposisi dan koalisi. Pertama yang tadi sering diucapkan soal rekonsiliasi. Saya kira kata itu tidak cocok kita pakai. Kenapa? Karena proses pergantian kepemimpinan itu kita lakukan setiap 5 tahun. Jadi ini adalah proses biasa, prosedural, konstitusional untuk kita menilai atau mencari pemimpin baru. Jadi ini kontestasi biasa. Jangan dianggap ada perpecahan, ada saling berkelahi sehingga butuh rekonsiliasi. Itu kan kita jangan biasakan menganggap pemilu ini adalah urusan hidup mati ini. Sehingga akhirnya ini kan berpengaruh sampai ke tingkat bawah. Hari ini masih cakar-cakaran di media sosial. Itu biasa, setiap 5 tahun kita pemilu. Yang kedua soal oposisi. Di negara presidensial kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Yang kita kenal itu berada di dalam atau di luar pemerintahan. Itu kan pilihan strategis saja kalau menurut saya. Karena yang ada di dalam atau di luar pemerintahan pun kan itu patokannya sama-sama RPJMN. Kan kira seperti itu. Patokannya sama-sama Undang-Undang Dasar 1945. Patokannya sama, Pancasila dan sebagainya. Tinggalkan posisi yang berbeda. Kalau menurut saya. Posisi itulah kemudian nanti yang berimplikasi pada positioning terhadap berbagai kebijakan maupun program-program yang diambil. Jadi konteksnya adalah menyempurnakan. Kalau menurut saya, ya, menyempurnakan bisa jadi dengan setuju, bisa jadi dengan tidak setuju. Kan seperti itu. Jadi itu hal yang kita bangun. Demokrasi kita memang seperti itu. Gitu loh. Jadi saya ke Bang Habib. Bang Habib, kalau kata Bang Deddy itu tadi bukan rekonsiliasi. Jadi namanya itu apa, Bang? Ya kontestasi. Kontestasi. Jadi bukan rekonsiliasi. Jadi kalau ada hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega yang katanya mau ketemu, itu namanya bukan rekonsiliasi. Ya, saya sepakat ya secara garis besar dengan yang disampaikan Bung Pipin maupun Bung Deddy Sitorus ya.
dan menangkap semangat beliau berdua ini benar-benar persaudaraan ya. Kalau PKS, terwabil khusus PKS, Pak Prabowo jadi hari ini setidaknya menurut quick count dan penetapan KPU itu berkat andil dan doa Kang Pipin dan kawan-kawan juga di 2014-2019 baru terijabah doanya hari ini gitu kan. Oh, ini ngerayu nih ceritanya ya? Ini kan mengungkap fakta. Ya kan? Nggak ada Prabowo hari ini tanpa andil PKS, tanpa andil Bang Pipin. Dulu beliau ini jubir Prabowo Sandi, ya kan ya. Di 2014 dan 2019. Karena ini kan kita bicara dialektika, bicara sebuah proses, nggak ujuk-ujuk ada kejadian 2019. Begitu juga PDI Perjuangan, benar disampaikan Bung Deddy Sitorus, persahabatan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu panjang ceritanya. Walaupun dalam berbagai kontestasi kadang-kadang kita sama dalam konteks teknis kontestasi ya. Mengusung calon yang sama atau berbeda kadang-kadang, tapi frekuensi pola pikir kebangsaan dua tokoh itu sama persis ya. Pak Prabowo itu pengagum ayahnya Bu Mega, Bung Karno. Pak Prabowo juga sangat erat ya, sangat terinspirasi dengan apa yang menjadi ideologi PDI Perjuangan. Kami ini kan ibarat muridnya PDI Perjuangan. Beliau kan berapa belas tahun lebih dahulu daripada Partai Gerindra. Dalam konteks pembangunan partai kami terus terang banyak mengacu, banyak menjadikan PDI Perjuangan sebagai contoh. Nah karena itu kalau hanya ada dinamika kemarin panas-panasan dikit ya kan, cuma kesalahpahaman Bung Deddy dengan Noel ya enggak, saya dengan Adian, itu kecil dalam konteks frekuensi persahabatan antara dua partai dan antara dua tokoh utama di partai gitu. Jadi kalau nanti misalnya ada kesepahaman ya, bekerja sama, apakah bentuknya sama-sama di pemerintahan atau ada yang di pemerintahan sebagian, ada yang di luar pemerintahan, tapi sama-sama bersemangat untuk kita memaksimalkan momentum emas saat ini ya, mencapai Indonesia Emas 2045, saya pikir bukan sesuatu yang aneh. Memang seperti itulah yang harus terjadi. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, ini kan kalau dengar kalimatnya Bang Habib hari ini teduh kali ya. Jadi seolah-olah kayak mau dirangkul semuanya. Ini kalau Anda melihat memang bentuknya akan seperti itu nanti pemerintahan Prabowo Gibran kalau dilantik? Ya saya kira dua hal. Kalau kita menggunakan perspektifnya Dan Slater, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, ada kecenderungan elit penguasa yang memenangkan pertarungan politik secara subjektif, ingin merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik. Prabowo Subianto saya kira berulang kali mengatakan bahwa setelah Pilpres usai, andai nanti ditetapkan sebagai pemenang dan kemudian dilantik, akan merangkul semua pihak yang selama ini berkontestasi berseberangan secara politik. Artinya apa? Secara subjektif sebagai elit di negara ini, Prabowo punya intensi bahwa kompetisi itu hanya sesaat, tapi setelah itu kemudian akan saling berangkulan. Yang kedua, dalam konteks dalam sistem presidensialisme multipartai, kalau kita menggunakan teorinya Arjen Liphardt misalnya atau Scott Mainwaring, memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, koalisinya Bang Habib per hari ini itu belum sampai 50% plus 1, terutama kekuatan politiknya di parlemen. Kalau dihitung rata-rata, 4 partai itu hanya sekitar 41%. Oleh karena itu, tentu kubu pemenang nanti, yaitu Gerindra dan 3 partai yang lain, tak nyaman kalau kemudian semua kebijakan politiknya itu akan mendapatkan resistensi dan perlawanan politik dari koalisi 1 dan 3. Jadi kebutuhan inilah yang sepertinya membuat kenapa malam hari ini Bang Habib dalam suasana jelang Ramadan atau Ramadan kemudian agak baik-baik ngomongnya. Beda dengan waktu yang lalu, sangat agresif menyerang 1 dan 3. Begitupun 3 dan 1, agresif menyerang kubu dan 2. Ada kecenderungan bahwa sebenarnya sebagai pemenang ini tidak bisa kemudian mengintensi bahwa hitam putih, kalah itu harus oposisi, menang itu harus jadi penguasa. Ini yang tidak akan mungkin terjadi dalam kita. Oleh karena itu kalau kita membaca statement-statement elit-elit Gerindra, ada kecenderungan memang untuk merangkul pihak-pihak yang kalah. Dan pada saat yang bersamaan ya, saya belum mendengarkan statement yang tegas khususnya dari PKS.
Kalau memang tegas ingin jadi oposisi di 2024 ini, apapun yang terjadi di MK, putusan akhirnya PKS akan tetap istiqomah, tegak lurus menjadi oposisi atau di luar kekuasaan. Itu tidak pernah kita dengar. Tapi kan Bang Pipin ngayun statement-statementnya, ada kemungkinan, ada pertimbangan, karena 10 tahun tempat bekerja sama. Dan apalagi disampaikan oleh Bang Habib, ada doa-doa PKS yang kemudian istijabah di 2024. Manis ya. Iya, Bang Deddy juga begitu. Bang Deddy juga tidak terlampau agresif seperti sebelumnya, mengatakan bahwa apapun yang terjadi di MK, PDIP akan terus istiqomah berada di luar kekuasaan, memperkuat demokrasi menjadi oposisi. Ini harus diralat. Sebenarnya itu yang sebenarnya ingin kita tunggu. Mungkin kalau katakanlah keputusan MK mendiskualifikasi baik 02 atau cawapresnya, masa kita berada di oposisi? Berarti kalau keputusan MK itu memenangkan, menerima gugatan kami, berarti pertarungannya tinggal 01 dan 03. Jadi kami harus mempertimbangkan itu, Bang Adi. Ketika nanti keputusannya 0103 dan kemudian Allah takdirkan 01 menang, katakanlah, karena melihat dari yang kemarin misalnya, kan kami nggak mungkin berada di luar pemerintahan. Ini maaf saya potong, artinya menunggu putusan MK atau menunggu tawaran resmi dari Prabowo? Nanti dijawabnya usai jeda di dua arah. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai gencar rangkul semua partai. Pinangan masuk koalisi, bagi-bagi kursi menteri, hingga buat pemerintahan mendatang minim oposisi santer terdengar. Bagaimana nasib demokrasi jika semua partai jadi koalisi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Gembosi oposisi atas nama rekonsiliasi, Jumat 5 April pukul 8:30 malam
di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo gampang. Jadi pertanyaannya benar nungguin MK atau nungguin pinangan resmi Pak Prabowo? Nunggu keputusan MK. Jadi bagi kami keputusan MK ini adalah keputusan yang sangat penting untuk melihat apakah Pilpres ini gugatan kami diterima atau ditolak. Oke. Baru setelah itu kami akan memutuskan bagaimana langkah politik selanjutnya 5 tahun ke depan. Baik. PKS. Saya ke Bang Deddy. Kalau Bang Deddy ini sebenarnya PDIP ini masih strict akan ada di oposisi ataukah sebetulnya masih menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega, hasilnya nanti akan seperti apa? Tapi sebelum dijawab, saya akan putarkan dulu SOT-nya. Insya Allah. Memang sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Insya Allah. Ada komunikasi? Bukanlah hal yang mustahil ya beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik. Ya. Jadi gimana Bang Deddy? Ya, saya kira PDI Perjuangan menganggap bahwa tahapan pemilu belum selesai. Sehingga belum waktunya kita bicara soal posisi, apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Apalagi saya makin gak pantas lagi karena pimpinan partai dalam hal ini Bu Mega kan belum juga bersuara. Jadi kan mendahului namanya kalau saya bisa mengatakan kami akan di dalam atau di luar ya. Karena kan proses di MK itu kita lihat ada perkembangan yang menarik dalam artian kami mengarahkan seluruh energi ke sana dulu. Dan kalau kelihatan sekarang saya tidak berapi-api seperti yang disampaikan oleh Bung Adi ya semata-mata karena lapar Mas. Ya, tadi kena macet juga gitu. Dan saya kira cukuplah ya kita serahkan dulu proses ini pada MK. Kita berhenti teriak-teriak dan saling bernada tinggi gitu ya. Karena situasi kita juga sedang tidak baik. Kita tahu dolar sekarang hampir 16.000 Pak. Ya, kita juga tahu bagaimana sekarang cash dry out di bawah itu. Cukuplah politik dipanasin oleh para buzzer-buzzer bayaran di media sosial. Kita di elit ini ya memang harus mendorong situasi yang lebih kondusif, apalagi ini kan bulan Ramadan ya, Bang Habib ya. Jadi saya kira itu saja, tidak ada urusan itu. Pada waktunya PDI Perjuangan akan menentukan sikap. Ya. Dan artinya masih menunggu pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ya? Tadi makanya dari awal fundamentalnya saya katakan bahwa 5 tahunan itu adalah agenda konstitusional yang rutin kita ambil. PDI Perjuangan pernah di dalam pemerintahan bahkan menjadi pemerintah. PDI Perjuangan pernah 10 tahun di dalam pemerintahan tapi nggak berkuasa kan begitu nih. Kita juga pernah di luar pemerintahan selama Pak SBY. Genetika PD Perjuangan bisa dilihat, rekam jejak sejarah bisa dilihat, tetapi untuk berbicara soal masa depan sabar Bang Adi. Sabar, oke. Sabar, ada waktunya. Saya ke Bang Habib deh. Bang Habib, kalau tadi kan kata Bang Adi gini, ini karena di parlemen kalau nanti dilantik kursinya masih kurang 50+1 untuk menguasai parlemen. Jadi itu yang membuat akhirnya koalisi Prabowo Gibran ini berusaha untuk merangkul semua. Benar nggak, Habib? Ya mungkin saja ya, masuk akal juga apa yang disampaikan oleh Pak Adi Praitno, tapi ada sesuatu yang lebih besar ya. Ada sesuatu yang lebih ideologis, ada yang sesuatu yang lebih prinsip yang memang menjadi semangat Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju sejak awal, bahwa kami ini kan ingin merangkul, bahwa ini kita negara besar ya. Kalau misalnya toh banyak partai-partai yang bergabung dalam pemerintahan mendatang, kami tidak membahasakannya sebagai koalisi gemuk. Terminologinya koalisi besar, sesuai dengan negara kita yang besar, sesuai dengan target-target kita yang besar, sesuai dengan persoalan yang ada di depan mata kita yang besar. Ya makanya kita melibatkan sebanyak mungkin elemen bangsa ini. Tapi kalau dipertanyakan, koalisi besar, apa kabar dengan demokrasi kita nanti? Ya, makanya praktek-praktek di negara lain ya belum tentu sama plek-ketiplek bisa kita jangkaukan di Indonesia. Misal model di Amerika 50-50 lah ya, 50% di kekuasaan, 50% di luar, saling kritik. Tapi ada praktik juga di negara lain yang single party ya, kayak di Singapura, kayak di China, mungkin juga di Rusia.
kita harus yang mana? Ke kanan atau ke kiri? Kita nggak harus ke kanan atau ke kiri. Kita bisa rumuskan model demokrasi kita sendiri. Kita ini kan sebagai bangsa terus berproses. Memang dalam membangun sistem kita juga mengabsorb, kita mengambil dari luar. Tetapi yang bisa menentukan yang mana yang ideal itu diri kita sendiri. Ini saya tanyakan ke Bang Adi. Bang Adi, yang menentukan yang ideal itu kita sendiri, itu versinya Bang Habib. Tapi yang jadi pertanyaan gini tadi kan, apa kabar demokrasi kita kalau semuanya nanti akan gabung ke koalisian pemerintah? Ya saya kira memang bisa dipastikan check and balances itu runtuh lah ya. Kalau tidak mau disebut runtuh ya ambruk total sebenarnya. Karena sebenarnya dalam sistem presidensial sekalipun, ya tentu keseimbangan-keseimbangan yang dimunculkan dari partai politik, terutama non-koalisional pemenang itu dibutuhkan, Silvia. Itu artinya apa? Ini tentu untuk menghindari eksekutif heavy, di mana kekuasaan eksekutif itu cukup luar biasa, sehingga kebijakan-kebijakan politik yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat, itu ada yang kemudian menyampaikan protes, aspirasi. Karena kalau itu tidak muncul, maka kawan-kawan mahasiswa seperti inilah yang akan luber ke jalanan, melakukan resistensi dan perlawanan di luar ekstra parlementer. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, saya selalu berharap bahwa Bang Habib kalau memang benar nanti adalah sebagai pemenang di pemilu, nggak perlu ngajak yang lain, ngapain? Supaya pemilu itu ada gunanya. Yang kalah itu biarkan berada di luar kekuasaan, berjalan di tempat yang sunyi, yang menang nikmati seindah-indahnya. Karena sejatinya berpolitik itu adalah berkuasa, mengakumulasi kekuasaan politik. Itu penting bagi saya. Kalau tidak begini, tidak ada reward and punishment-nya, pemilu dianggap lucu-lucuan. Yang kalau juga dapat menteri kan repot ceritanya. Nah yang kedua nih Silvi, kalau ditanya kepada basis konstituen PKS dan PDIP, mereka itu nggak mau kok berkoalisi dengan Bang Habib sampai kapanpun. Makanya kalau ini pakai konsorsium secara politik, ditanya kepada basis konstituennya, rasa-rasanya kader-kader PDIP, kader-kader PKS itu tak mau berkoalisi dengan kubunya Bang Habib, apapun judulnya. Unfortunately, cuman yang kita tahu bahwa persoalan koalisi ini persoalan elit, bukan persoalan rakyat. Bang Habib. Itu yang perlu kita sama-sama cermati lagi ya. Satu soal civil society. Civil society bukan sesuatu yang terlarang. Sedemokratis apapun sebuah negara, civil society tetap perlu ada. Teman-teman mahasiswa, anak STM harus tetap kritis. Menyuarakan aspirasi mereka. Jadi jangan dikira itu sesuatu yang nggak sehat. Ya, kalau toh ada dua kekuatan di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, mereka tetap bisa punya juga sikap mereka sendiri kok. Mengkritisi jalannya pemerintahan. Ya. Lalu begitu juga format kita ke depan, sehat nggak sehat kan kita lihat dari tercapainya tujuan kita. Tapi tadi dibilang sama Adi kan percuma ada pemilu kalau semuanya masuk ke koalisi. Pemilu dalam konteks nomenklatur saja namanya PPWP, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya kan, yang diperebutkan kan itu. Dalam konteks presidensial ya. Jadi kita memang kalau pemilu parlementer jelas ya, bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi pemerintahan secara umum ya. Tapi kalau pemilu kita istilahnya itu bahasa konstitusi dan undang-undangnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Itulah yang diperebutkan. Ya, jadi tetap terbuka dan faktanya memang ya. Kita mengizinkan ya, kita saling mengakomodir setelah selesainya pemilu. Jadi bukan tidak ada gunanya ya. Pemilih untuk memperebutkan presiden dan wakil presiden. Ya kan? Saya akan pimpin. Tadi kalau kata Bang Adi kan beda suara antara elit PKS dengan apa yang ada di grassroots, benar nggak gitu? PKS itu selalu mempertimbangkan bagaimana aspirasi di bawah, dan mekanisme pengambilan keputusan di PKS itu dari bawah, dari grassroots dulu, tidak ujuk-ujuk ke tiba-tiba ke elit. Kalau misalnya saat ini yang disuarakan oleh PKS, Musyawarah Majelis Syuro, 99 anggota Majelis Syuro dari seluruh Indonesia bermusyawarah memutuskan bahwa saat ini fokus untuk gugatan ke MK, dan yang kedua adalah bagaimana mengawal hak angket di DPR RI. Itu dari mana? Itu suara rakyat. Itulah kenapa PKS ini konsisten dari awal.
siapa 2014 presidennya, kemudian Oke. 2019 presiden, saat ini 2024 siapa presidennya, dan apa sikap setelah Pilpres dilakukan. Inilah yang kita selalu katakan sebagai partai Islam yang modern, kita melihat bahwa aspirasi rakyat ini menjadi perhatian bagi Kenapa kita. kalau kata Bang Adi tadi, kenapa nggak langsung diputuskan aja dari awal, nggak harus nunggu putusan MK? Oposisi atau masuk ke koalisi dari awal? Nanti dijawab saja dari luar. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa
adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Prabowo. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan, dalam menyusun atau mengajukan mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet. Kita lanjut dua arah. Gimana Bang? Udah mulai atur-atur kursi menteri ya Bang? Ya, saya pikir persoalan komposisi kabinet, struktur kabinet, ya tentu sudah mulai dibicarakan oleh Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, ketua-ketua umum partai politik, ya. Tapi fixnya mungkin nanti ya pelan-pelan setelah MK ini selesai dulu, ya sudah mulai situasi tenang, barulah bisa kita lihat secara teknis ya. Karena kan tentu intensi ya atau nawaitunya Pak Prabowo, ikhtiarnya Pak Prabowo juga merangkul teman-teman yang saat ini belum ada di koalisi gitu. Oke, saya ke Bang Adi. Bang Adi, kalau tadi kita lihat SOT-nya kan belum apa-apa, partai-partai udah pada mention nih yang ada di dalam. Mereka kenapa sebenarnya ketakutan kalau partai yang di luar itu masuk ke koalisi jatah kursinya kurang? Ya saya kira memang koalisi mayoritas atau koalisi gemuk yang diinginkan oleh Bang Habib misalnya, ini kan akan mengganggu ritme komposisi postur kabinet yang akan didapatkan oleh paslon-paslon pendukungnya Prabowo dan Gibran. Karena apapun sedikit banyak itu akan mengurangi jatah komposisi mereka dengan mengakomodasi pihak-pihak yang lain. Kalau saya selalu mengatakan Golkar, kemudian PAN dan Demokrat, mintalah menteri yang sebanyak-banyaknya. Jangan keburu mikir yang lain yang memang tidak pernah punya investasi kemenangan di Pilpres. Jangan sibuk mikirin yang kalah, pikirkan dulu yang ada di dalam. Baru kemudian bicara tentang kira-kira apa komposisi di dalam. Jadi pernyataan Golkar, kemudian PAN dan Demokrat sebenarnya sebagai salah satu bentuk todongan politik kepada kubu Prabowo dan Gibran, bahwa mereka sebagai partai pengusung ya jatah kursinya, portofolio politik yang mereka inginkan harus sesuai dengan proposal perjanjian di awal. Karena bagi mereka sudah tak punya jagoan di Pilpres, sudah tak punya jagoan wakil presiden, satu-satunya untuk mengakumulasi kekuatan politik mereka adalah dengan mendapatkan jumlah menteri yang mereka inginkan secara maksimal. Nggak ada pilihan. Itulah yang kemudian sebenarnya mengkonfirmasi bahwa secara alamiah partai-partai pendukung nomor 2, kalau ada partai lain di luar mereka nggak happy.
Bagaimana mungkin happy? Selain ideologinya beda, selain proposalnya beda, kepentingannya juga beda. Ini ibarat orang mau tidur dalam satu kamar, kamarnya terbatas, tapi ingin menampung banyak orang. Penuh sesak, yang itu saya sebut secara alamiah itu nggak kondusif secara psikologi politik. Jadi kalau Golkar kemudian menyebut 5 menteri, kemudian Demokrat dan PAN juga memperkuat barisan politik mereka, sebagai bentuk bahwa mereka gelisah juga, takut-takut jatah dan portofolio keinginan menteri mereka kemudian akan didistribusikan kepada partai-partai di luar kubu nomor 2. Kan ini alamiah saja dalam politik. Artinya apa? Sebagai partai pengusung nomor 2, wajar dong kalau minta menteri, kalau minta jatah banyak. Yang nggak wajar itu yang ditawarkan mereka yang juga kalah. Yang nggak wajar itu yang kalah pun juga diajak. Ini agak aneh memang dalam politik kita. Ya jadi gini, teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, bahkan teman-teman yang pernah berkoalisi dengan kami paham betul kalau Pak Prabowo itu orang yang sangat lihai dalam berbagi, istilahnya begitu. Ya, kadang-kadang ada yang minta sejumlah misalnya 5, dapatnya 8, gitu kan. Banyak sekali seperti itu. Dan ini testimoni disampaikan oleh teman-teman sendiri, baik politisi maupun sejak Pak Prabowo ada di militer ya, dunia militer. Sehingga saya yakin dan percaya teman-teman tuh nggak ada kekhawatiran sebagaimana disampaikan Bung Adi Prayitno, ya pastilah tidak akan ada ya rekan-rekan di Koalisi Indonesia Maju yang dikecewakan. Baik. Kedua ini, Livi, yang lebih penting lagi bahwa kita berkoalisi untuk memenangkan kontestasi Pilpres memang penting. Kerja-kerja tentu harus dihargai. Tetapi ada juga yang penting ke depan. Setelah kekuasaan ada di kita, bagaimana kita sama-sama sebagai bangsa mencapai target ya bangsa ini ya. Bagaimana menjalankan pemerintahan sehingga target-target kita bisa tercapai. Indonesia Emas 2045 itu kan bukan hal yang gampang. Dan harus dipikul bersama-sama tugas seperti itu. Kalau tadi Abang bilang lihai dalam berbagi, itu kira-kira porsi PDIP sebagai partai yang pileknya ada di nomor 1, itu porsinya akan seberapa besar, Bang? Yang jelas ya, ketika nanti misalnya ada partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju yang masuk ke pemerintahan, yang jelas satu yang saya dapat pastikan tidak akan ada yang kecewa ya di Koalisi Indonesia Maju sekarang. Yang kedua, yang masuk pun tidak akan ada yang kecewa. Kenapa, Livi? Negara kita ini negara besar, ya kan ya, bukan ini banyak. Kalau dalam konteks kami bukan soal bagi-bagi jabatan atau kekuasaan, tapi bagi-bagi tugas. Banyak sekali tugas yang bisa kita sharing ya, ke teman-teman gitu. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau pada akhirnya pun nggak tergoda dan masuk ke koalisinya Pak Prabowo, artinya jadi oposisi, modalnya cukup kuat nggak untuk melawan pemerintahan di DPR nanti? Nah itu lagi kan konteksnya apa melawan gitu kan. Saya kadang gini, kita ini melompat terlalu jauh. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa kita masih menunggu proses di MK. Yang kita nggak tahu hasilnya. Apakah MK itu benar-benar menjadi tempat kita menyandarkan nasib demokrasi bangsa ini, kewarasan pengelolaan kekuasaan, kan kita masih harus tunggu ya. Dan saya juga sudah sebutkan genetika PDI Perjuangan siap dimanapun ya. Dan kalau saya pribadi berpendapat, negara di dunia ini yang semua partai masuk dalam pemerintahan itu cuma ada di negara otoriter maupun negara komunis. Ya jadi di luar itu nggak ada setahu saya. Selalu pasti ada yang di dalam, ada yang di luar. Dan itu hal yang lumrah saja kalau menurut saya. Karena apa? Karena kekuasaan itu juga harus diawasi, harus dijaga, harus diseimbangkan. Jadi malah kita berharap nih kalau memang nanti akhirnya memang yang ditetapkan oleh MK adalah Pak Prabowo dan Gibran, kita terima itu. Ya mari kita lihat mana partai-partai yang memang mau membuat penyelenggaraan kekuasaan itu benar-benar berimbang. Bukan berarti membajak atau menyandera atau menghalangi, enggak. Karena apa? Kita harus belajar. Demokrasi kita kali ini itu luar biasa terpuruknya. Jadi memang butuh kewarasan dan keberanian untuk tidak menikmati kekuasaan seperti orang lapar. Karena kalau itu yang terjadi, maka demokrasi kita tidak pernah akan kembali. Apa yang kita alami pada 2024 ini adalah pengulangan
awal Orde Baru tahun 1971. Yang berbeda cuma peluru sama kasus hukum. Berulang-ulang saya harus sebutkan itu. Maka dari sanalah kita mulai bicara gitu loh. Saya ke Bang Pipin. Bang Pipin, banyak orang yang menilai gini ya, 2014, 2019 mengusung Pak Prabowo, kemudian di 2024 sekiranya sekalinya nggak ngusung tahu-tahu nggak jadi, ini PKS apakah yakin akan ada di oposisi? Atau sebenarnya sekarang lagi naikin tawaran menteri? Nah, sampai saat ini kami harus sampaikan ya bahwa kalau saya tadi setuju ya Bang Habib ya, jadi ojok ke susu. Saya kira udah mewacanakan bagi-bagi kursi di saat ini pertarungan di MK juga luar biasa, apalagi Mahkamah juga meng-ACC untuk mengundang 4 menteri hadir di sidang gugatan kami. Dan kemudian ada pernyataan Ketua KPU juga yang cenderung bisa menjadi bahan untuk hak angket ke depan. Jadi bagi kami memang fokus di Mahkamah Konstitusi itu akan lebih baik ya. Bagaimana rakyat ingin keadilan, proses ini belum selesai. Tentu saya kira kalau didengar para pendukung 01 dan pendukung PKS, yang ingin didengarkan apa sih? Sikap tegas kami. Tapi gini, bagaimana kami memang mengawal agar keputusan di MK ini memberikan rasa keadilan bagi kami. Yang kedua, terkait dengan koalisi. Ya secara rasional memang kalau kita melihat 2014, 2019 kami memang mendukung Pak Prabowo waktu itu. Tetapi 2024 sudah berbeda. Jadi kami sudah punya Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi artinya gini, Kang Pipin, kalau semuanya dirangkul masuk ke koalisi pemerintahannya Prabowo Gibran, kalau nanti udah dilantik, apakah PKS siap ditinggal sendiri jadi oposisi? Nanti dijawabnya sejadah di doa. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini.
kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Kang Pipin. Kang Pipin, jadi kalau semua partai akhirnya berkoalisi sama Prabowo Gibran, PKS yakin siap ditinggal sendiri? 2014 dan 2019 sudah membuktikan bahwa PKS meskipun sendiri terakhir kan 2019 ketika Gerindra gabung ke pemerintahan Pak Jokowi, kemudian Demokrat juga gabung ke pemerintahan Jokowi, sampai hari ini kami konsisten berada di luar pemerintahan. Jadi bagi kami berada di luar atau di dalam tentu akan dilihat maslahat dan madorotnya, mana yang lebih besar di situ. Yang kedua, kita akan dengarkan bagaimana aspirasi kader, pengurus dan konstituen PKS. Yang ketiga, tentu tadi kami sampaikan kepantasan demokrasi yang kita lihat, konsekuensi kalau kalah menang dan sebagainya. Tetapi kami harus sampaikan itu adalah domainnya Musyawarah Majelis Syuro yang akan bersidang mungkin setelah keputusan MK nanti. Dan sekali lagi kami sangat menghormati siapapun yang mengajak dan sebagainya, kami tentu akan tegak lurus dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro. Oke, saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, bagaimana memastikan check and balance nanti kalau misalnya pada akhirnya PDIP ada di luar dan semua partai masuk ke koalisi? Ya, mungkin itu fase yang harus kita lalui sebagai bangsa. Hari ini tidak banyak orang yang teriak tentang betapa kacaunya kemarin pemilu kita. Kekuasaannya, saya tidak bicara kontestan. Kita melihat bagaimana kekuasaan dimanipulasi sedemikian rupa. Apa jaminan? Ya, kalau saya kira ini memang waktunya untuk bangsa ini cuci darah. Karena apa? Karena kekuasaan kali ini betul-betul sangat membawa mundur demokrasi kita. Ini bukan soal siapa yang menang. Kami lebih pada kualitas demokrasinya, pada bagaimana kekuasaan itu menjaga kewarasannya, bagaimana instrumen-instrumen negara itu berjalan pada ranahnya. Itu yang menjadi concern kami. Bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau sekali lagi, kalau soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, kami siap di mana saja. Oke. Dan saya berulang-ulang akan katakan genetika PDI Perjuangan itu adalah memang genetika yang bersama-sama dengan rakyat. Itulah kenapa dari dulu kita selalu mendengarkan aspirasi rakyat. 2014 Pak Jokowi itu adalah aspirasi rakyat. 2012 dia gubernur itu aspirasi rakyat. Terus sampai Pak Ganjar Pranowo. Dan kita konsisten di situ. Bahkan ada untungnya ketika PDI Perjuangan ada di luar di luar pemerintahan. Karena apa? Akhirnya konsolidasi kita, kaderisasi kita bisa menjadi lebih masif. Justru kemarin misalnya ini pendapat saya pribadi ya, karena DPP belum memutuskan. Berada di dalam pemerintahan justru membuat kita sering harus mengkhianati ideologi kita. Ambil contoh Undang-Undang Omnibus Law. Itu di dalam menimbulkan perpecahan, bukan perpecahan, tapi adu pendapat yang cukup tajam di kita. Karena Omnibus Law itu benar-benar sebenarnya berpihak kepada investasi dan pengusaha. Demikian juga Undang-Undang Minerba yang lain. Proyek-proyek yang sebenarnya terlalu ambisius dan tidak tepat waktunya. Hal-hal seperti ini kan kadang-kadang jadi pembelajaran pada kita. Jadi nanti silakan pimpinan partai, nanti tentu ada proses dari bawah, dari anak ranting, kemudian sampai di kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai di tingkat nasional kita akan bicarakan itu. Dan itu akan menjadi
bahan bagi Ibu Megawati sebagai yang diberikan hak prerogatif oleh para peserta kongres untuk memutuskan kemana arah partai itu. Jadi kita sabar dulu, jangan desak kita juga sekarang harus bicara itu karena tahapan pemilu belum selesai. Oke, Bang Habib, kalau tadi kata Bang Deddy sabar dulu, yang jadi pertanyaan gini, seberapa butuh emang sebetulnya koalisi Prabowo Gibran untuk merangkul koalisi-koalisi di luar Indonesia Maju? Ya, kan tadi saya bilang itu kan persoalan prinsip dan ideologis, bahwa kita memang perlu kebersamaan ya, mencapai tujuan besar kita bersama. Tapi itu kan opsi, ya opsi tentu kita tidak akan menjadikan sebuah paksaan ke rekan-rekan. Rekan-rekan kan punya dinamika juga di internal institusi masing-masing. Ya, apakah secara teknis bisa bergabung dalam pemerintahan itu alhamdulillah banget. Tetapi kalau tidak bisa, ya kan, tentu bisa menyampaikan prinsip dan check and balance ya di luar pemerintahan, tapi tetap dengan semangat ya, seperti disampaikan Pak Hasto. Saya terngiang-ngiang sekali ya, di luar pemerintahan pun tetap kalau ada kebijakan yang baik tetap harus disupport. Nah itu kan yang ideal, sampai seperti yang dipraktekkan PKS selama ini juga, gitu kan ya. Kita nggak bisa juga paksa misalnya teman-teman PKS harus dalam pemerintahan, tapi ketika beliau ya mereka di luar pemerintahan maksimal juga ya menjadi oposisi yang supporting ya, oposisi yang tidak asal beda, oposisi yang tidak asal tolak. Tapi saya mau ngomong ya satu hal terkait tadi relasi antara elit dengan grassroots ya. Elit ini kan mestinya pelopor, mestinya kan vanguard karena dia pasti lebih paham detail pentingnya persatuan, pentingnya kebersamaan ini ya kan ya. Kalau rakyat kan tentu masih ada soal emosi sana sini, sehingga kan sampai sekarang elit kita sudah banyak komunikasi baik di level grassroots, masih cakar-cakaran. Nah kita kan bisa juga berkomunikasi dengan grassroots masing-masing sambil kita mengedukasi ya, bahwa kita perlu format yang ideal ya. Bagaimana persatuan, kebersamaan itu didorong supaya kita lebih produktif sebagai bangsa. Kita butuh format yang ideal. Nah, format ideal koalisi pemerintah itu sebaiknya seperti apa, Bang Adi? Yang ideal tentu yang kalah dalam pemilu dia tidak diajak dalam koalisi. Dia menjadi check and balances dan atau tidak masuk ya kan, jangan pilihannya cuma diajak dong. Betul, itu yang menurut saya tidak masuk atau di luar, kan itu opsi yang sebenarnya ideal. Ada reward and punishment. Kalaupun toh in the end of the day-nya politik itu adalah serba kompromi, serba akomodasi, anggap saja misalnya partai-partai politik ini semua dirangkul oleh Prabowo dan Gibran, partai ini harus berani menjadi oposisi dari dalam. Jadi kalau ada isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, harus berani nyalak dari dalam. Itu pernah terjadi pada zamannya SBY, periode kedua, di mana PKS, Golkar, itu menolak kenaikan BBM, sementara SBY sebagai presiden saat itu menaikkan harga-harga BBM, TDL yang mendapatkan resistensi dari dalam. Kalau itu yang terjadi, saya kira nggak masalah. Intinya apa? Setiap isu yang tidak pro rakyat, kawan-kawan yang bergabung di dalamnya, jangan pernah berdiam diri, karena ini soal bagaimana kepentingan rakyat ke depan. Baik, kekuasaan memang menggiurkan, polarisasi saat kontestasi seketika cair, saat penguasa mampu mengakomodasi keinginan partai oposisi. Lalu bagaimana check and balance akan berfungsi jika semua partai melebur dalam satu gerbong koalisi? Koalisi besar bisa saja terjadi, tapi pasti demokrasi harus terus dijaga di tengah partai yang masih gampang menentukan pilihan, jadi koalisi atau jadi oposisi ya. Demikian Dua Arah malam ini, saya Liviana Charlisa, terima kasih, sampai jumpa.